Pria itu hanya melambai lembut. Rudal-rudal di sekitarnya melonjak. Dibagi menjadi lusinan hulu ledak nuklir di udara. Mendarat secara akurat menuju sasaran. Dan senjata ampuh ini, itu berasal dari tangan Tony Stark. Karya terbaruku, rudal Jericho. Tapi Tony tidak pernah menduganya. Inilah senjata yang saya buat. Hampir bunuh diri, dalam perjalanan pulang dari pertunjukan penjual. Sebuah rudal menghantam konvoi mereka. Tak seorang pun di tim yang bertanggung jawab melindunginya selamat. Pengawal yang menyaksikan ditembak berkeping-keping. Karena tidak ingin duduk diam dan menunggu kematian, Tony melarikan diri dari mobil. Dia bersandar pada batu dan mengeluarkan ponselnya untuk meminta bantuan. Detik berikutnya, sebuah roket mendarat tepat di kakinya. Jika dilihat lebih dekat, ini jelas merupakan produk perusahaan Anda sendiri. Sudah terlambat untuk melarikan diri. Gelombang kejut dari ledakan tersebut membuat Tony terlempar. Mereka yang rutin meluncurkan roket mengetahui hal ini. Situasi ini mungkin sia-sia, darah mengalir dari pakaiannya. Untungnya, Tony telah mengenakan baju besi sutra emas khusus sebelum berangkat. Hanya satu yang bisa menyelamatkan nyawanya, di tengah kesadaran yang samar-samar. Seolah-olah aku melihat seseorang menjilati pinggangku. Rasa sakit yang luar biasa menyebabkan dia menjerit. Tapi kemudian, dia kehilangan kesadaran setelah seseorang menutup mulut dan hidungnya. Saat aku bangun lagi, sudah berada di gua yang gelap. Di sebelahnya ada seorang pria aneh. Tony menahan rasa sakit yang luar biasa. Lepaskan selang dari paru-paru, beberapa hari di tempat tidur, membuat anggota tubuhnya kaku, ingin minum air tetapi gelasnya tumpah. Ingin berdiri tetapi ditarik kembali oleh suatu kekuatan. Saat aku berbalik dan melihat, ternyata itu baterainya, itu terhubung dengan sesuatu di dadanya. Tony dengan panik merobek perbannya. Itu adalah sepotong logam bundar, tercetak dalam-dalam di dadanya. Lalu dia teringat, pria di depanku, dokterlah yang menyentuh pinggangnya dalam mimpi. Dia segera bertanya apa yang telah dilakukan orang lain terhadap tubuhnya. Apa balok besi di dada? Namun orang asing di depannya memberitahunya. Jika bukan karena aku, dia pasti sudah lama mati. Ternyata ledakannya terjadi pada saat itu. Tubuh Tony dipenuhi pecahan peluru. Meski pria tersebut lolos dari kematian berkat operasi, namun kondisi di dalam gua sangat buruk. Masih tidak mungkin untuk menghilangkan pecahan peluru yang terlalu kecil. Tunggu sampai mereka mengikuti darahnya, mengalir ke dalam hati Tony. Anda akan segera mati. Dan bongkahan besi di dadanya. Ini digunakan untuk menghentikan aliran pecahan peluru. Meskipun dia telah diselamatkan, tapi itu juga berarti Tony tidak bisa hidup tanpa baterai di sisi Anda. Dan hal buruknya tidak berhenti di situ. Pemberontak menculiknya, mengancam Tony akan membuatkan senjata untuk mereka. Begitu senjatanya jatuh ke tangan orang-orang ini, dunia tidak akan pernah damai. Dia segera menanggapi permintaan lawannya. Dan harga yang harus dibayar adalah menerima penganiayaan yang kejam. Namun dibandingkan dengan rasa sakit fisik ini, yang membuatnya semakin kesal, itu adalah kerugian mental. Orang-orang bersenjata membawanya keluar gua. Dengan bangga memamerkan persenjataannya, persenjata. Semuanya dicetak jelas dengan logo Stark Industries. Tony tidak mengerti, mengapa senjata perusahaan Anda jatuh ke tangan para pemberontak brutal ini lagi. Apakah Anda suka atau tidak? Kami semua bisa mengambil senjatamu. Pemimpinnya meminta Tony untuk menggunakan bahan-bahan lokal. Ubah mereka menjadi roket paling canggih. Dan berjanjilah setelah semuanya selesai, akan memberinya kebebasan. Meskipun Anda tahu orang lain tidak akan menepati janjinya, Tony hanya bisa menyetujuinya secara dangkal. Karena di hatiku, ada gagasan yang lebih berani. Karena pihak lain memberinya semua sumber daya senjata. Kemudian dia harus memanfaatkannya sebaik-baiknya. Langkah pertama, keluarkan saja baterai dari diri Anda. Terlalu besar untuk membawa benda ini. Bongkar roket dengan tangan kosong. Ekstrak komponen inti yang paling berharga. Hapus sebagian kecil. Buang sisanya, palladium. Saya ingin membuat reaktor. Satukan semua logam palladium. Setelah meleleh pada suhu tinggi, tuang ke dalam cetakan yang sudah disiapkan. Apakah memperoleh cincin palladium murni? Tempatkan magnet permanen. Kemudian solder dengan hati-hati. Tony memiliki reaktor kecil. Inilah jantung Iron Man di masa depan, memecahkan masalah kelangsungan hidup. Selanjutnya, saatnya memikirkan cara untuk melarikan diri. Masalah pertama yang dihadapi, ini adalah kamera overhead. Dia diawasi 24 jam sehari oleh sekelompok antek. Untuk menghindari pandangan mereka, Tony menyatukan gambar desainnya. Jadikan itu terlihat seperti robot. Ini adalah robot Mark I. Itu juga merupakan harapan bagi mereka berdua untuk melarikan diri. Dua orang di dalam gua sedang bekerja bersama. Para pemberontak di luar gua tampak bingung. Mereka mengira Tony bekerja keras untuk mereka. Saat istirahat, Tony bertanya tentang pengalaman Ethan. Ternyata dia juga seorang ilmuwan yang diculik oleh pemberontak. Sekarang dia hanya ingin membantu Tony menyelesaikan Mark I. Keluarganya masih menunggu dia kembali ke rumah. Sangat cepat, karena setiap komponen Mark I dibuat satu persatu. Para pemberontak di ruang kendali baru saja sadar. Bukankah ini jauh berbeda dengan roket di foto? Mereka mengira Tony telah dengan cermat membuat versi yang ditingkatkan untuk mereka.
sampai pemimpinnya melihatnya di layar pengawasan. Tony sedang menguji perangkat Mark 1 kaki. Segera pimpin juniornya ke dalam gua. Tapi periksalah, tidak ditemukan kelainan. Jadi putuskan untuk memulai dengan Ethan. Ambil bola besi panas dan peras Ethan. Minta dia untuk mengatakan apa yang baru saja mereka lakukan. Kalau tidak, aku akan menaruh bola besi di mulutmu. Hadapi ancaman ini. Tapi Ethan membenci kematian, seolah-olah dia sudah lama menunggu hari ini. Apa yang baru saja kalian lakukan? Rudal Jericho. Untungnya, Tony bertindak cepat. Dia mengatakan rudal-rudal itu akan dikirimkan kepada pemimpinnya besok. Syaratnya Ethan tetap bekerja sebagai asistennya. Pemimpin itu kemudian pergi dengan perasaan puas. Tapi dia tidak akan pernah mengharapkan hal itu. Apa yang akan dia terima besok? Ini bukan roket. Bagian terakhir dari Mark 1 helm. Akhirnya selesai. Tony memakai jaket kulit, kenakan sarung tangan pelindung dan syal. Masuk ke dalam, dengan bantuan Etana. Menyelesaikan persiapan akhir secara bertahap. Dan semua ini, semuanya terletak di titik buta kamera pengintai. Melihat Tony menghilang, perasaan tidak aman kembali memenuhi hati sang pemimpin. Segera atur junior untuk memeriksa situasi. Tony telah memasang bom di balik pintu. Kedua penjahat itu dengan cepat menerima kotak makan siang. Namun hal ini juga mengganggu rencana Tony. Pemuatan sistem Mark 1 belum selesai. Namun sejumlah besar perampok datang ke pintu. Demi keselamatan Tony, Ethan memutuskan untuk menyerang sendirian. Untuk memperpanjang waktu buka sistem, aku akan mengulur waktu untukmu. Dia mengambil senapan mesin ringan di tanah dan bergegas keluar. Para perampok baru saja menyerbu masuk. Detik berikutnya, mereka dengan panik berlari menyelamatkan diri. Dan senjata itu ada di tangan Ethan. Hanya tembak langsung ke dinding, dari awal sampai akhir. Dia tidak pernah bermaksud menyakiti siapapun, tapi kebaikannya tidak mampu menyadarkan para bandit. Untungnya, dia cukup menunda waktu Tony. Ketika bilah kemajuan selesai, Mark 1 resmi diluncurkan. Seorang perampok tersingkir dengan satu pukulan. Kemudian kalahkan ketiganya di bawah hujan peluru. Saat ini, ini adalah senjata manusia yang paling ampuh. Abaikan tembakan pemberontak. Pukul setiap perampok satu persatu. 2 nama, 3 nama, 4 nama, 5 nama. Masalah terpecahkan. Kekhawatiran terbesar Tony saat ini. Sebagai seorang teman, Ethan tidak tahu apakah dia masih hidup atau sudah mati. Tapi pemimpinnya sedang menunggu di dekatnya. Tony baru saja muncul. Sebuah mortir ditembakkan ke Mark 1. Untungnya, Tony berhasil mengelak tepat waktu dan menyelamatkan nyawanya. Buka perangkat senjata dengan tangan kiri Anda. Membunuh pemimpin dalam satu pukulan. Tapi bukan hanya dia yang sekarat. Ada Ethan, juga diambang kelangsungan hidup. Hadapi teman Anda yang terluka parah. Tony memintanya untuk bertahan. Namun Ethan menolak kebaikannya. Ternyata keluarganya tewas dalam perang. Situasi saat ini, itu juga merupakan penghiburan baginya. Keluargaku sudah meninggal. Saya akan pergi menemui mereka. Saya tidak khawatir lagi. Terima kasih telah menyelamatkan saya. Jangan sia-siakan hidupmu. Hargai itu. Secara diam-diam mengucapkan selamat tinggal kepada teman dekat untuk terakhir kalinya. Tidak ada waktu untuk berduka. Tony memiliki hal-hal yang lebih penting untuk diurus. Keluar dari gua, mengatasi tembakan keras. Tony menyalakan penyembur api, bersumpah untuk membunuh sampah-sampah ini. Dibuang ke neraka dengan senjata yang dinamai menurut namanya, tanpa mereka. Anda tidak perlu menderita, tanpa mereka. Ethan dan keluarganya juga tidak akan mati. Sampai seluruh gudang senjata dibakar. Tony baru saja menyalakan alat pelarian. Terburu-buru keluar dari api ledakan. Tapi itu hanya 3 detik. Reaktor kecil tidak dapat mendukung lebih banyak. Tubuh raksasa Mark 1 terbang langsung ke padang pasir. Semua bagiannya hancur berkeping-keping. Untungnya perangkat perlindungan inti masih utuh. Tony juga menyelamatkan nyawa kecil, tidak buruk. Sangat cepat, helikopter tentara melihat Tony di gurun. Dia berhasil dibawa kembali ke Amerika. Namun sebagian dari Mark 1 tertinggal di gurun. Dan bagian-bagian ini tersebar di mana-mana. Belakangan, hal itu hampir merenggut nyawanya. Hal pertama yang dilakukan Tony saat kembali, hanya mengadakan konferensi pers. Setelah menyaksikan penggunaan senjatanya yang mengerikan, dia membuat keputusan yang bertentangan dengan nenek moyangnya. Saya memutuskan untuk menutup departemen produksi senjata perusahaan. Segera setelah pernyataan ini dibuat, segera memicu diskusi nasional yang memanas. Perusahaan senjata tidak menjual senjata untuk amal. Sama seperti menyalakan lampu di toilet untuk menemukannya. Harga saham perusahaan turun setengahnya. Namun Tony tidak mempedulikan hal ini. Jika ada sesuatu yang bisa diperoleh dari ini, hal itulah yang memberinya hati untuk menyelamatkan dunia. Namun hati ini terlalu lemah. Sekarang kembali ke perusahaan. Dia bisa memberikan dirinya hati yang lebih kuat. Setiap detik reaktor baru dapat dipasok, energi 10 miliar joule.
setara dengan keluaran listrik tahunan pembangkit listrik tenaga nuklir Fukushima. Namun proses pergantian pemain berbahaya. Sedikit ceroboh, energi yang sangat besar akan membakar Tony menjadi abu. Untungnya ada Pepper yang terampil untuk membantu. Hanya dengan demikian, pemutakhiran akan berhasil diselesaikan. Ketika Pepper bertanya kepadanya apa yang harus dilakukan dengan reaktor lama, Tony bilang dia bisa melakukan apapun yang dia mau. Tidak apa-apa untuk membakar atau menghancurkannya. Saya bukan orang yang bernostalgia. Dia berada pada saat ini. Ada hal yang lebih penting untuk ditangani. Reaktor baru memberikan tenaga yang lebih bertenaga. Tony juga ingin mengandalkan Mark I. Konstruksi Mark II lebih maju. Dengan bantuan dari Jarvis, Tony mengulas desain Mark I. Hilangkan bahan-bahan yang besar dan berlebihan. Sistem pendorong waktu tidak cukup sempurna. Kali ini dia berusaha keras. Model uji selesai dengan cepat. Akan mencapai rekor uji terbang pertama, mekanik yang bertanggung jawab atas pemadaman kebakaran darurat, mesin bertanggung jawab untuk mencatat seluruh proses. Aktifkan kontrol manual. Tony meremehkan kreativitasnya. Namun hal ini juga membuktikan idenya. Sekarang tinggal mengoptimalkan keseimbangan. Daya keluaran yang dapat disesuaikan. Dapat dikontrol sepenuhnya dalam penerbangan. Dan kunci keseimbangan, itu hanya menambah kekuatan pada tangan. Digunakan untuk memperbaiki postur. Secara teoritis hal itu sangat mungkin. Langkah selanjutnya adalah merancang eksperimen. Sepertinya jalan yang harus ditempuh masih panjang. Butuh 2 hari, 37 percobaan. Tony akhirnya menguasai seni terbang. Hanya saja pengendalian arahnya perlu ditingkatkan. Kebanyakan mobil mewah bernilai puluhan juta dolar dibakar. Tapi Tony tidak mempedulikan hal itu, karena dia tahu, Markus II sukses, kenakan topengmu. Dengan bantuan dari Jarvis, Mark II mulai berkumpul secara otomatis. Seluruh tubuh beradaptasi dengan tubuh Tony dan menyesuaikannya, hingga memenuhi kebutuhan operasional Tony secara sempurna. Tony bersemangat dan segera menyalakan pendorongnya. Mark II bergegas keluar dari markas dengan kecepatan super. Melonjak hingga 90.000 mil. Kemampuan manuver super Mark II, dipasangkan dengan kecerdasan buatan Jarvis, membuat Tony terlihat seperti dewa yang turun ke bumi saat ini, memikirkan makhluk hidup. Ini memberinya ide yang lebih berani. Baru saja melihat Tony terbang di atas kota. Pendakian vertikal 90 derajat secara tiba-tiba dimulai. Benar, dia ingin menguji batas-batas Mark II. Bagaimana rekor peluncuran jet tempur Blackbird? 26.000 meter di atas permukaan laut. Setelah menerima jawabannya, Tony mempercepat. Tapi segera, suhu rendah pada ketinggian 8.000 meter, menyebabkan terbentuknya es di permukaan Mark II. Satu demi satu, mesin dan sistem mati dan terjun bebas dimulai. Bahkan Jarvis tidak dapat memulai karena suhu rendah. Untungnya, Tony sendiri menyalakan perangkat penghilang lapisan es tepat pada waktunya. Baru pada saat itulah Mark II lolos pada detik terakhir. Dikatakan bahwa ada garis tipis antara kejeniusan dan kegilaan. Saya melihatnya hari ini, dengan pelajaran ini. Hal pertama yang dilakukan Tony saat kembali ke rumah. Saya perlu memutakhirkan Mark II lagi. Namun dia segera menemukan, Mark II mempunyai masalah besar lainnya. Matikan. Itu benar, badan pesawat Mark II terlalu berat. Cukup ganti permukaan logam dengan paduan titanium dirgantara. Ini tidak hanya memecahkan masalah pembekuan di dataran tinggi, juga mengurangi berat badan pesawat. Meningkatkan ketahanan tempur. Cukup membunuh 3 burung dengan 1 batu. Selesaikan masalah apapun. Tony baru saja menyadari hadiah yang ditinggalkan Pepper untuknya. Ternyata hari ini adalah hari ulang tahunnya. Dan hadiah Pepper, itu adalah inti lama yang digantikan Tony. Sebuah pesan dari Pepper terukir di sampingnya. Tony masih belum mengetahuinya saat ini. Itu adalah kehangatan hati yang ditinggalkan Pepper. Ini menyelamatkan hidupnya. Ketika dia kembali dia menemukan. Dilaporkan di TV bahwa perusahaannya mengadakan makan malam amal. Namun sebagai tokoh utama, dia tidak menerima undangan. Sepertinya dia terlalu pendiam akhir-akhir ini. Kemudian warna Mark III diubah menjadi merah cerah. Desain lengkap. Sekarang tibalah pekerjaan perakitan. Tony menghilang selama berminggu-minggu. Saatnya untuk tampil. Namun dia tidak mengetahuinya sampai dia tiba di tempat kejadian. Dia dikeluarkan dari perusahaan oleh Dewan Direksi. Tapi itu bukan yang terburuk. Yang lebih membuatnya marah adalah pemberontak menculiknya, sekali lagi menyebabkan perang di mana-mana. Dan pada saat ini, mereka membakar, membunuh, dan menjarah tanah air Ethan. Mereka masih menggunakan senjata yang diproduksi perusahaannya. Tentunya pasti ada seseorang di dalam yang memasok barang kepada mereka. Mengenang tentang seorang teman lama, Tony dengan marah menoleh ke arah rekannya. Pihak lain tidak lagi menyembunyikannya. Mengingat konferensi pers Tony sebelumnya, telah memutus jalur keuangannya sendiri. Dewan Direksi mengeluarkan Tony dari perusahaan. Pemberontak membantai kampung halaman Ethan. Itu semua adalah pengaturannya. Tony, yang mengetahui kebenarannya, tercengang. Ini adalah pertama kalinya dia ditusuk dari belakang oleh seseorang yang berdiri di sampingnya.
Perusahaan tentu saja tidak akan memihaknya. Ingin melindungi tanah air teman lama, dia hanya bisa mengandalkan dirinya sendiri. Bagus sekali, perakitan Mark III selesai. Menonton kebrutalan pemberontak di TV. Mengingat perjanjian antara aku dan teman lamaku. Terima kasih telah menyelamatkan hidupku. Kalau begitu hargai itu. Tony bersumpah akan membuat para sampah ini membayar dengan darahnya. Tandai 3, rintisan. Hanya membutuhkan waktu beberapa menit. Ia telah sampai ke kota. Pada saat ini kota telah menjadi neraka. Para pemberontak menerapkan kebijakan 3 lampu Jepang. Bunuh semua pria, semua wanita dan anak-anak dibawa pergi. Pengungsi yang tidak berdaya hanya bisa meminta bantuan Tuhan, tapi menanggapinya hanya tangan dan kaki para pemberontak. Melihat ayahnya akan dieksekusi, hati anak laki-laki itu dipenuhi keputusasaan. Tapi detik berikutnya, Markus III jatuh dari langit. Menjatuhkan pejabat pemberontak itu hanya dengan 1 kepalan tangan. Tambahkan sedikit kilat, selesaikan 3 nama lainnya, dan ketika dia berbalik, dia menemukan pemberontak hanya tahu cara menindas yang lemah. Sebenarnya menggunakan perempuan dan anak-anak sebagai tameng. Tony hanya bisa menurunkan tangannya. Namun hari ini adalah Markus III. Sistem senjatanya sudah lama tidak bisa dibandingkan dengan Mark I. Ada banyak cara untuk memusnahkan sampah ini. Pemimpin yang bersembunyi di samping menyaksikan semuanya. Bersiap untuk mengirim pesan, namun ditangkap oleh Iron Man. Jatuh di kaki para pengungsi yang berdiri. Terserah semua orang untuk menanganinya, lalu terbang ke angkasa. Gudang senjata para pemberontak terkunci. Mempersiapkan tindakan, tapi Mark III terkena tembakan meriam. Kembali ke kota, baru saja keluar dari kawah. Meriam lain, untungnya Iron Man lolos tepat waktu. Tidak sopan jika dia tidak menanggapi. Dia mengangkat tangannya dan merespons tank itu dengan peluru yang menembus baju besi. Menyalakan ulang. Gemuruh guntur, hancurkan semua senjata dan pemberontak di sekitar, mengira semua masalah telah terselesaikan. Tapi saya tidak mengharapkan Mark III saya menjadi sasaran militer AS lagi. Menghadapi ancaman yang tidak diketahui, TNI segera memberangkatkan 2 jet tempur F-22. Meski Mark III mampu terbang dengan kecepatan supersonik, namun mereka masih kalah dengan rudal Sidewinder yang canggih. Impoten, Iron Man tidak punya pilihan selain mengaktifkan bom pembakar di kakinya. Ledakan dahsyat itu menyebabkan dia terus berguling di udara. Untungnya, dia menyesuaikan diri tepat waktu. Bersembunyi di bawah jet tempur. Pilot berpengalaman segera mengoperasikan roller pesawat tempur untuk membalik. Buang Iron Man. Dan ini juga merugikan rekan-rekan di belakang. Pesawat itu hancur di tempat. Pilot hanya bisa memilih terjun payung untuk melarikan diri. Tapi parasutnya macet. Semua orang di ruang komando sudah mulai berduka untuknya. Detik berikutnya, bajingan besi muncul lagi. Buka langsung penutup tempat payung berada. Sampai saya melihat parasut terbuka. Iron Man menghela napas lega dan pergi dengan anggun. Besok, pihak militer menyamarkan insiden tersebut sebagai kecelakaan pelatihan. Tersembunyi dari media, tapi sebagai partner Tony, Baldit jelas tidak mempercayainya. Sangat cepat, dia menghubungi pemimpin pemberontak. Ternyata komponen Mark I jatuh di gurun. Mereka ditemukan, dan disusun kembali menjadi Iron Bastard yang lebih kecil. Pemimpin mengetahui kekuatan bajingan besi ini. Memutuskan untuk bekerja sama dengan Baldit. Berikan gambar desain Mark I kepada Baldit, dan sebagai imbalannya, dia berharap memiliki sekelompok prajurit mekanik. Bantu dia menaklukkan dunia. Tapi untuk Baldit, dia melihat pemimpin ini, itu tidak ada gunanya lagi. Mainkan alat musik di telinganya. Gelombang ultrasonik segera melumpuhkan sistem saraf pemimpinnya. Di matanya yang ketakutan, pergi sebelum Baldit, ini sudah berakhir. Bergerak. Setelah kembali ke perusahaan, dia bekerja tanpa lelah untuk mempromosikan proyek mekanis. Ia melihat, ini adalah kartu truf generasi berikutnya dari perusahaan. Tapi betapapun marahnya dia, semua ilmuwan utama mengatakan hal itu tidak bisa dilakukan. Mereka tidak bisa memasang reaktor sebesar ini di dalamnya. Dan itu tidak bisa diperkecil menjadi seukuran kepalan tangan. Ini tidak mungkin. Tony bisa membangunnya di gua yang rusak. Bahan bakunya masih berupa tumpukan sisa. Tapi kami bukan Tony. Dan semua ini terjadi dalam kegelapan. Tony bahkan tidak tahu. Sekarang dia hanya ingin menghancurkan segalanya. Payudara Ki yang dia buat sebelumnya. Namun dia dipecat dari perusahaan. Pepper hanya bisa pergi ke kantornya. Curi daftar senjata. Tapi Pepper tidak ingin Tony mengambil risiko lagi. Jadi dia menolak. Tony tidak mengerti. Sekarang dia tidak peduli dengan ketenaran dan kekayaan. Hanya ingin melindungi pengungsi yang tidak mampu melawan. Mengapa keinginan Pepper tidak bisa terpenuhi? Mungkin Pepper tergerak oleh keyakinan Tony.
Mungkin dia tidak tahan dengan tatapan memohonnya. Pepper mengambil alih pekerjaan itu. Menyelinap ke kantor Tony. Awalnya, saya hanya ingin mengambil daftar senjatanya. Tanpa diduga, ditemukan dua plot yang lebih besar. Salah satunya adalah perusahaan tersebut diam-diam memproduksi Iron Bastard. Nama kode bajingan besi. Rahasia lainnya adalah video. Ini adalah adegan di mana Tony diculik. Ternyata itu semua adalah rencana Baldit. Saat Pepper bersiap menyalin informasi tersebut, Baldit telah masuk. Untungnya, Pepper menutupi aktuator tepat waktu. Hanya satu yang bisa lolos dari bahaya. Sampai Pepper meninggalkan kantor, Baldit baru menyadari bahwa dia telah terekspos. Sekarang semuanya telah menjadi seperti ini. Bahkan para ilmuwan perusahaan tidak dapat membuat miniatur reaktor tersebut. Tangkap saja Tony. Memanfaatkan keterkejutan Tony, kendalikan dia dengan gelombang ultrasonik. Kemudian keluarkan reaktor dari dadanya. Tapi dia tidak tahu, tinggalkan reaktor. Tony tidak dapat bertahan bahkan 15 menit. Baldit bahkan mengancam, sekarang mereka akan membunuh Pepper, yang membantu Tony. Dan biarkan aku tinggal di sini perlahan-lahan merasakan rasa kematian. Hanya ada satu cara untuk bertahan hidup. Artinya, Anda harus menyerahkan inti yang lama. Pepper tidak membuangnya. Sebaliknya, dia menempatkannya di laboratorium sebagai hadiah. Tanpa diduga, hal itu kini menjadi sedotan yang menyelamatkan nyawa Tony. Menyeret tubuh yang kaku, naik selangkah demi selangkah ke tepi meja laboratorium. Tapi dia kelelahan. Dia tidak bisa mencapai inti terdekat. Kemudian dia terjatuh dengan keras ke tanah. Mungkinkah itu Tony? Mengapa kamu pergi dengan cara yang tidak berarti? Tony sangat terpukul, hanya mampu menerima nasibnya. Detik berikutnya, inti itu sendiri terbang di depannya. Ternyata itu adalah Derpy, robot di laboratorium, orang baik. Teman Tony yang lain juga tiba tepat pada waktunya. Beritahu dia berita bahwa Pepper akan menangkap Baldit. Kali ini Tony semakin gugup. Tidak ada seorang pun yang memahami kekuatan mesin lebih baik daripada dia. Untuk melindungi Lada, dia harus segera pergi. Bantu aku membersihkan sampah itu. Sisi lain, perasaan krisis Tony benar-benar berhasil. Baldit memperoleh reaktor kecil. Tidak sabar untuk merasakan kekuatan Iron Bastard. Bertemu Pepper dan agen datang untuk menangkapnya. Iron Bastard akan memukul keras dengan satu langkah. Untungnya, dinding semen yang tebal memungkinkan Pepper untuk melarikan diri, tapi tidak ada jalan keluar darinya. Pepper berhasil keluar tetapi tidak menyangka. Iron Bastard muncul langsung dari tanah, mengarahkan senjata ke arahnya. Tidak ada jalan keluar sekarang. Untungnya, Iron Man datang menyelamatkan tepat waktu. Dampak yang sangat besar menyebabkan kedua orang tersebut langsung bergegas ke jalan. Perang akan segera pecah. Iron Bastard mengangkat sepedanya dan bersiap menyerang Iron Man. Untuk melindungi penumpang di dalam kendaraan, Tony harus mengerahkan energinya. Kalahkan lawan dengan meriam dada. Tangkap mobil yang jatuh. Namun orang baik tidak diberi imbalan. Temui pengemudi wanita yang tidak beruntung. Gunakan pedal gas sebagai rem. Bawa Iron Man dan petir sepanjang jalan. Dibutuhkan banyak usaha untuk berdiri. Tapi kepalanya dipukul oleh Iron Bastard. Yang lebih berbahaya adalah, pada titik ini, inti lama hanya mempunyai sedikit energi yang tersisa. Namun serangan Iron Bastard tidak melemah sama sekali. Lemparkan dia ke dalam bus laser lain. Untungnya, kinerja seimbang Mark III cukup baik. Ingin terbang dengan Iron Bastard di udara. Tanpa diduga, musuh juga memasang peralatan penggerak. Kini dia bukan satu-satunya yang bisa terbang. Dan itulah rencana Iron Man. Sebagai pencipta Markus I, dia memahami kelemahan lawannya dengan sangat baik. Di dataran tinggi sangat dingin. Dengan sedikit energi yang tersisa, terbangkan Mark III langsung ke langit. Si bajingan besi di belakang sedang mengejar. Tony ingin dia tahu, apa yang dimaksud dengan kedinginan di ketinggian. 13% sisa energi. Melanjutkan. 11% sisa energi. Melanjutkan. 7% energi tersisa. Jangan bicara padaku lagi. Memanfaatkan energi. Iron Bastard berhasil meraih pergelangan kaki Iron Man. Baru saja hendak membunuhnya. Namun aku mendapati diriku tidak mampu mengendalikan lengan dan kakiku. Seluruh sistem kehilangan daya sepenuhnya dan lumpuh. Iron Man mengetuk pelan. Iron Bastard itu seperti memakan beban. Jatuh bebas dimulai. Namun Iron Man juga berada dalam situasi sulit. Kehilangan energi yang berlebihan, menyulitkan menjaga keseimbangan. Untungnya, Jarvis menyalakan daya cadangan tepat waktu. Mark III tersandung dan mendarat dengan selamat, baru saja hendak melepas baju besinya dan beristirahat sebentar. Tanpa diduga, Iron Bastard melompat keluar dari belakang. Cepat menghindar, ingin mengangkat tangan untuk melawan. Saat itulah aku teringat bahwa meriamku telah hilang. Tidak mungkin untuk mengalahkannya. Yang lebih tragis lagi, hanya bisa melakukan serangan balik dengan satu tangan. Sebaliknya, dia langsung dipeluk oleh orang lain. Mark III yang tangguh tidak dapat bertahan lagi dan mulai meledak. Pada saat kritis, Tony menyalakan bom pembakar lagi. Kilatan kuat membutakan anjing Baldit. Itu juga merusak sistem bidik Iron Bastard.
Iron Man juga memanfaatkan kesempatan itu untuk melarikan diri. Bermain petak umpet dengan Iron Bastard. Namun cepat atau lambat hal ini harus berakhir. Tony tidak mau mengambil risiko menghubungi Pepper, rencana perusahaan untuk menggunakan reaktor besar untuk mencegah kelebihan beban. Ledakan si bajingan besi. Untuk menunda waktu Pepper, Tony hampir tidak bisa berdiri. Namun Mark III telah kehilangan kekuatan. Tidak lagi menjadi saingan Iron Bastard. Dia terjatuh ke tanah dalam hitungan detik. Bahkan helmnya pun menjadi tumpukan besi tua. Baldit dengan bangga membuka kokpit. Berbicara omong kosong kepada Tony. Tapi dia tahu bahwa penjahat mati karena terlalu banyak bicara. Saat dia mengangkat tangannya untuk membunuh Tony. Untungnya, sistem bidiknya baru saja dihancurkan oleh Tony. Tidak ada peluru yang bisa melukainya. Dan Pepper akhirnya siap. Sekarang tinggal menunggu Tony pergi. Itu akan membuat Baldit pergi. Namun saat ini, Tony masih memiliki kemampuan untuk pergi. Tekan cepat. Ledakan dahsyat itu mengguncang Tony. Itu juga menyelamatkan nyawanya. Tapi Baldit tidak seberuntung itu. Arus listrik yang kuat melewati tubuhnya. Terbang langsung ke langit. Tunggu sampai energinya hilang. Baldit juga tidak sadarkan diri. Jatuh langsung ke dalam reaktor. Abunya diambil di tempat. Dan Tony tidak jauh lebih baik. Berbaring miring tanpa bergerak. Hanya reaktor di dadanya yang bersinar redup, beristirahat sepanjang malam dan juga merasa lebih baik. Tentara menyiapkan konferensi pers untuknya. Dia dengan cermat meninjau pidatonya. Serahkan semua masalah kepada pekerja sementara. Tapi berdiri di depan wartawan. Tony teringat konferensi pers terakhir di sini. Bukankah itu hanya harapan untuk mendukung keadilan? Hanya kembali ke perusahaan setelah menyelesaikan misi Anda. Jika ada yang bisa mengejutkan dunia, bukankah itu yang terbaik? Saya bajingan besi.